asrama, aku memandang asrama sebagai laboratorium sosial. Karena kita akan bertemu dengan berbagai macam orang dari berbagai daerah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Albis, kembali lagi di Podcast Medtrend, yang mana podcast ini diadakan oleh Media Branding Senior SD 62. Pada podcast pertama kali kita telah bahas terkait leadership, dan pada podcast kedua kita telah bahas terkait prestasi, dan pada podcast kali ini kita akan membahas terkait kepemimpinan dimulai dari pintu asrama mahasiswa PKIP. Oke, saya perkenalkan, aku Muhammad Musa dari Senior SD 62, dan di sini ditemani dengan narasumber kita yang super keren dari HK, yakni selaku Camat Asrama Putra, dan Maiza dari Camat Asrama Putri. Mungkin saya boleh perkenalan diri dulu dari HK dan jelaskan apa sih camat itu dari perspektif HK. Oke, baik. Sebenarnya kalau perkenalan dari pertanyaan pada Pak Musa. Jadi di sini sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu teman-teman sekalian. Saya Muhammad Fitriansyah dari gedung C3 Asrama Putra dari Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan. Dan di masa PKW ini saya diamanahkan untuk menjadi camat atau ketua Dewan Legislatif Asrama. Nah, mungkin secara generalnya apa sih camat itu, seperti yang sudah ditanyakan oleh Pak Musa. Jadi camat itu kalau misalnya kita coba tarik garis besarnya adalah ketika di asrama itu kan banyak mahasiswa, ribuan mahasiswa yang terkumpul dalam satu lingkungan. Ketika ada suatu perkumpulan, ada suatu himpunan, kita akan bingung ketika kita tidak punya kepala. Ketika ada suatu permasalahan, ada suatu hal yang ingin disampaikan, kita akan bingung ketika kita tidak punya kepala di situ. Akhirnya lahir seorang pimpinan-pimpinan di dalam asrama. Jadi di asrama itu kita bisa memformasikan seperti di masyarakat dalam bentuk kecamatan, yang dimana pemimpin tertinggi adalah camat yang memimpin suatu lingkup kecamatan. Kecamatan di sini bisa kita konversikan sebagai asrama putra dan asrama putri, begitu. Selanjutnya, setelah camat, kita punya lurah. Lurah di sini dalam asrama sebagai ketua gedung atau koordinator gedung. Yang dimana di asrama putra itu ada 4 gedung. Nah, di dalam gedung terdapat 10 atau kurang lorong yang ada di dalamnya. Nah, koordinator lorong ini dinamakan sebagai. Jadi camat di sini adalah pemimpin tertinggi dalam birokrasi di asrama. Begitu. Oke, mungkin selanjutnya kita lanjutin kenalan dari Kak Maiza. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Kak Maiza dan juga Hamka. Perkenalkan, aku Maiza Humaira, biasa dipanggil Maiza, dari gedung A5 Asrama Putri. Aku berasal dari Departemen Asdaq Ternaskah Fakultas Pertanian. Menurut aku pribadi, camat itu bukan sekedar pemimpin, dia juga sebagai penghubung. Karena seperti yang Hamka katakan tadi, asrama, aku memandang asrama sebagai laboratorium sosial. Karena kita akan bertemu dengan berbagai macam orang dari berbagai daerah di Indonesia. Untuk satu laboratorium sosial dengan skala yang luas tersebut akan sangat susah bila tidak ada satu orang yang menjadi kepala yang seperti yang Hamka katakan tadi. Nah, untuk di ASRI sendiri kita punya 5 gedung dengan 5 lurah tentunya, dan untuk setiap gedung itu ada 8 sampai 10 RT. Jadi menurut aku camat itu bukan cuma sebagai pemimpin, tapi juga penghubung antar aspirasi besar asrama kepada camat untuk bisa diwujudkan agar menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi mahasiswa PKU selama 1 tahun ke depan. Seperti itu, Kak. Oh, berarti camat itu dia kepalain lurah-lurah, dan lurah-lurah tersebut ada cabangnya lagi sih, ada tersebut. Iya. Oh, cukup luas lagi ya cakupannya camat ini sendiri. Mungkin kalau misal kalau diibaratkan nih dari 3 kata, disingkatkan dari 3 kata itu kira-kira dari Bang Hamka dan Kak Maiza itu gimana? Boleh saya coba dulu nih. Boleh dari aku dulu. Boleh. Menurut aku camat itu kalau 3 kata yang berbeda ya, Pak. Itu Yang menggambarkan kayak pengalamannya nih sebagai camat. tanggung jawab, toleransi, dan kreativitas. Oh. Dan itu emang apakah ada kaitannya sama saling berkaitan gitu, atau memangnya benar-benar 3 kata tersebut memang menonjol dari pengalaman sebagai camat? Menonjol sebagai camat, karena kan
sebagai pemimpin kita harus punya jiwa tanggung jawab yang tinggi. Toleransi, karena seperti aku bilang tadi, itu tuh laboratorium sosial di mana banyak banget mahasiswa dari berbagai daerah. Kita pasti kulturnya beda, terus cara pandangnya beda. Jadi bagaimana kita menyatukan mereka untuk mencapai satu kesepakatan yang sama. Dan satu lagi kreativitas, bagaimana kita bisa memimpin dan bisa mewujudkan apa yang mereka inginkan dengan cara yang kreatif supaya mereka tidak bosan dan semua bakat mereka itu tersalurkan, gitu Kak. Kalau dari kamu gimana nih? Apa sih 3 kata yang bisa kita bersama? Mungkin kalau aku boleh kasih pandangan lain ya Kak. Aku bukan ingin menganalogikan camat sebagai 3 kata, tapi apa yang aku rasakan sebagai camat menjadi sebuah 3 kata. Jadi 3 kata. Yang aku rasakan selama menjadi camat, aku mendapatkan 3 kata, yaitu terbentur untuk terbentur. Jadi ketika menjadi camat ini kan suatu pengalaman yang baru, tentu kita masuk baru ya. Ketika kita baru datang di bulan Juli, sebulan kemudian itu sudah dipilih menjadi camat. Nah, banyak sekali hal yang memang sebelumnya belum kita persiapkan dengan baik. Kita mesti no knowledge, no experience, sehingga banyak sekali hal yang membentuk diri kita, membentuk mentalitas kita, pemikiran kita, dan juga membentuk pribadi kita untuk terbentuk bagaimana dirinya akan menjadi seorang pemimpin. Nah, jadi yang saya rasakan menjadi camat banyak sekali hal-hal yang memang saya belum pernah tahu, tapi saya jadi tahu dan saya belum pernah rasakan dan saya menjadi merasakan menjadi seorang camat dan akhirnya saya terbentuk untuk memiliki bekal sebagai seorang pemimpin untuk kita depan. Ini itulah konten yang Jadi memang sangat-sangat yang wow gitu ya sama dia. Mungkin aku izin langsung ke pertanyaan pertama dulu nih buat Bang Hamka selalu sama tadi. Mau nanya, sebenarnya apa aja sih peran dan tugas dari camat Astra untuk di asrama putra itu sendiri? Tadi pertanyaannya adalah apa sih sebenarnya tugas camat di asrama putra itu sendiri? Baik sebagai camat putra yang sangat makan. Seperti yang sudah terima disampaikan di awal, camat itu bukan cuma pemimpin, tapi juga penghubung Pak. Nah, penghubung di sini adalah kita sebagai camat, bagaimana caranya kita bisa menghubungkan aspirasi asrama yang mungkin berjumlah sekitar 22.000 orang atas yang memiliki pendapatnya masing-masing, aspirasi masing-masing yang mereka rasakan ketika hidup dan tinggal di asrama. Nah, mereka menyampaikan kepada Pak RT, Pak RT menyampaikan kepada Pak Lurah, dan Lurah menyampaikan kepada camat. Nah, camat di sini menjadi penghubung apa yang mereka sampaikan untuk dapat menjelaskan kebenarannya. Mungkin Jokowi secara jelas itu. Oke, mungkin tadi barusan dijelaskan dari asrama tadi, dan selanjutnya mungkin aku izin tanya ini ke yang camat asrama putri selaku yang menemani di asrama sendiri. Mungkin ini pertanyaan berkaitan dengan karena bentar lagi mungkin masa baru akan berdatangan dan akan mungkin tinggal di asrama sendiri. Aku izin nanya ke Kak Maisa sama Pasti. Apa aja sih yang paling dilakukan di balik layar oleh camat itu sendiri yang mungkin tidak diketahui oleh teman-teman sebagai itu? Oke, untuk tugas dari camat yang jarang diketahui mahasiswa banget. Nah, jadi itu kita punya lurah ya, dan lurah punya proker yang namanya warna-warni gedung 4. Pasti para dormi sudah pernah ngerasain warna-warni gedung nih. Nah, jadi untuk itu banyak sebenarnya hal-hal di balik layar dari kesuksesan warna-warni gedung itu yang kita hadapi sebagai camat dan lurah. Ada dari lurahnya yang menyampaikan bahwasanya mereka kekurangan RT yang membantu untuk melakukan warna-warni gedung ini. Bagaimana kalau misalnya gedung A dan gedung B itu pelaksananya sama di hari yang sama, sedangkan kita cuma punya sound systemnya satu. Siapa yang harus ngalah? Gedung mana yang dormisinya itu atau istana asramanya itu bisa digeser harinya. Itu karena begitu jadi PR untuk aku dan juga lurah-lurah untuk mewujudkan warna-warni gedung ini tetap jalan, istana asramanya semuanya bisa hadir, tapi tidak berkonflik dengan gedung yang lain. Untuk lurah sendiri begitu. Dan kalau untuk RT, kita juga sering punya masalah dalam reach out istana asrama. Gimana sih harusnya istana asrama biar lebih mau ikut kegiatan, bagi untuk misalnya kayak saling sama lingkungan, terus ada muka juga main charge, itu gimana biar
mereka senang gitu dan mereka semua mengikuti acara itu gitu. Kita juga ya paling untuk tugas-tugasnya itu mengkoordinir lurah dan RT, karena untuk lurah kan RT-nya tuh ada yang hilang atau misalnya mereka kurang RT, gimana sih kita memotivasi mereka untuk tetap menjalankan tugas tersebut. Kita membantu mereka, memberi semangat biar mereka tetap menjalankan tugas itu walaupun kekurangan orang. Kita juga membantu memfasilitasi mereka. Oke, mungkin dari barusan dijelaskan oleh kami dari sendiri terkait peran camat khususnya di Asam Putih yang tidak diketahui atau di balik layar yang tidak diketahui oleh Mas Baru nih teman-teman. Dan mungkin selanjutnya kalau misalnya disederhanakan lagi ini mungkin biar membantu teman-teman Dormis biar lebih memahami kira-kira camat ini sih lebih berperan sebagai pemimpin, penggerak atau penghubung atau semuanya. Mungkin boleh dijelaskan oleh Hamka dulu, Pak. Baik, daripada saya berbicara, mungkin teman-teman juga biar lebih tahu ya apa itu camat. Jadi kalau misalkan skalanya camat itu seperti yang sudah dari awal kita mention itu lebih ke penghubung. Nah, di penghubung di sini bukan berarti camat itu nggak jadi penggerak atau menjadi pemimpin, tetap. Tapi yang lebih dilakukan sebagai camat atau penghubung. Karena tadi ketika diserahkan dalam aspirasi menyampaikan suatu suatu hal yang ingin disampaikan gitu kepada Upami, pengelola asrama, kepada SKN. Nah, di sini hadir seorang camat untuk menjadi penghubung. Karena camat kan teman sebaya, sama-sama satu angkatan, sama-sama satu perilaku. Jadi mungkin mereka lebih terlibat untuk menyampaikan aspirasi kepada camat. Begitu dan juga sama menunjukkan aspirasi mereka kepada SN maupun aspirasi mereka kepada Upami. Lalu nantinya dari cara Upami memberikan jawaban dan memberikan tanggapan. Pada dari Oke, mungkin dari kakaknya sendiri apakah sama aja atau ada tambahan sedikit buat berjelas terkait? Overall, aku setuju banget sama Mika. Kita sebagai camat itu bukan hanya sekedar pemimpin, karena aku gak pernah menganggap diri aku sebagai pemimpin, tapi lebih ke pada orang yang bisa memberikan fasilitas untuk mereka berkembang. Jadi aku setuju banget sama Hamka bahwa kita itu adalah penghubung dari aspirasi teman-teman Dormis untuk bisa mengembangkan minat bakat. Kita juga menjadi fasilitator untuk memberikan wadah bagi Dormis sekalian untuk bisa mengembangkan minat dan bakat. Oke, mungkin Dormis mungkin agak sedikit bertanya-tanya nih. Kalau misal dilihat-lihat dari awal penjelasan sampai yang tadi barusan, berarti sama kayak berat banget gitu ya, kayak dari penghubung iya, pemimpin iya, penggerak juga iya. Nah, kalau boleh tahu nih, kenapa sih apa yang membuat kakak memutuskan untuk mengambil peran sebagai camat itu sendiri? Jadi makanya kalau ditanya nih Dormis, kenapa sih dari aku pribadi mau diturunkan diri sebagai seorang camat? Sebetulnya ada dua alasan utama. Yang pertama memang aku didorong dan oleh teman-teman lorong untuk diturunkan diri sebagai camat. Dan yang kedua alasan dari pribadi aku sendiri memang ingin memberikan dampak. Dari SMA aku sudah membuatnya suatu rencana bahwa ketika kuliah nanti bukan cuma aktif di akademik, tapi juga aktif untuk memberikan manfaat, memberikan dampak kepada masyarakat sekitar. Nah, camat ini aku bisa bilang sebagai peluang untuk bisa memberikan dampak impact dan memberikan suatu hal yang berkesan bagi masyarakat sekitar. Mungkin itu sih yang bisa aku jawab. Oke, mungkin dari baru sendiri Hamka adil dong kalau bisa sama Iza juga gak dikepoin gitu. Jadi kalau dari kami sendiri kira-kira apa sih yang membuat kami bisa memberanikan diri? Nah, jadi sama. Kalau misalnya ditanyain Dormis, kenapa sih dari aku pribadi mau mengenal diri sebagai seorang camat? Yang padahal kalau misalkan kita tadi udah jalan ternyata dari camat itu gak cukup berat gitu. Nah, tapi memang dari pribadi aku sendiri, sebetulnya memang aku punya tujuan. Ketika menjadi mahasiswa itu bukan hanya saya fokus untuk belajar di akademik, tapi juga aku ingin mulai berdampak, ingin mulai memberikan impact, memberikan manfaat pada lingkungan sekitar. Nah, karena ketika lihat terangkan, aku mengatakan bahwasanya apa sih yang bisa aku kasih ke asrama, begitu. Dari yang asrama sudah diberikan kepada aku, fasilitas yang cukup mumpuni, tempat tinggal yang enak untuk ditinggali,
apa yang bisa aku berikan balasan kepada asrama itu sendiri. Gitu. Akhirnya aku mau mengambil sebagai kami. Di sisi lain, aku lahir sebagai ketua camat itu dari keresahan-keresahan yang sangat ramai yang aku dengar dari teman-teman aku sendiri. Teman-teman aku sendiri sering mengeluh terkait beberapa fasilitas yang memang dirasakan kurang gitu menurut teman-teman orang yang mungkin tidak semua orang merasakan, tapi di orang pribadi merasakan. Jadi itu ada satu atau dua hal yang memang mereka rasa kurang nyaman untuk ada di asrama, untuk tinggal di asrama begitu. Kira dengan kesan-kesan tersebut, aku bingung mereka tuh harus lapor kepada siapa gitu. Mungkin ketika awal-awal memang di asrama itu ada SR, tapi ketika kita ngasih awal-awal beberapa orang tuh malu, tidak berani untuk mengadu atau menyampaikan aspirasi pada SR. Nah, di sini aku merasa harus ada orang yang memang mau diberikan amanah untuk menjadi untuk menampung aspirasi internasional begitu. Nah, setelah dari tahu ternyata di asrama ini akan ada datanya seorang kamar sebagai penghubung utama dari asrama pada SR, dari asrama kepada kami untuk nantinya diberikan solusi, diberikan sesuatu yang lanjut daripada aspirasi dan aduan dari asrama. Dari situ, dari kesalahan tersebut akhirnya pribadi mau untuk melakukan diri sebagai kamar. Ini itu alasan dari pribadi sendiri teman-teman. Oke, mungkin maksud dari Bang Hamka nih, gaknya kalau misal yang asli ini dari teknologi itu, mungkin dari Kak Meiza sendiri, kenapa sih dari Kak Meiza? Apa sih alasannya Kak Meiza sendiri melakukan mencalonkan diri sebagai sangat asrama? Oke, untuk aku sendiri alasannya itu karena keberagaman yang ada di asrama itu sendiri. Seperti yang udah aku sebutkan di awal, itu asrama merupakan laboratorium sosial bagi aku. Dan aku berpandangan bahwasanya asrama ini bisa menjadi langkah awal aku untuk berimpact di kampus. Kayak yang aku bilang tadi, aku gak mau cuma jadi mahasiswa yang pasti, tapi aku juga mau menjadi mahasiswa yang aktif yang memberikan dampak kepada sekitar. Ketika aku menjadi camat, itu aku akan mendapatkan pengalaman memimpin banyak orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda, yang memiliki banyak pendapat yang berbeda juga, memiliki pandangan yang berbeda, sehingga cara aku atau proses aku menyatukan mereka sehingga bisa mencapai satu mufakat yang sama, itu bisa menjadi bekal aku untuk kedepannya aktif dalam organisasi kampus yang lebih luas seperti itu. Oke, mungkin barusan udah dijelasin terkait alasan-alasan dari Bang Hamka dan Kak Meiza, ternyata dari alasan tersendiri ini dari masing-masingnya. Nah, aku mau bertanya nih, selama menjabat nih, khususnya pada awal menjabat nih dari Bang Hamka ataupun dari Kak Meiza, waktu awal menjabat, apakah sempat merasa ada takut atau ragu dalam memimpin orang yang sebanyak itu jadi asrama? Untuk kamu sendiri, ketika terpilih menjadi camat, itu sempat ragu. Aku sempat ragu karena ternyata ruang lingkup camat itu luas banget, dan aku juga megang lurah, RT. Jadi aku sempat mikir, apakah aku bisa memimpin orang yang sebanyak ini dengan pandangan yang berbeda-beda, latar yang berbeda-beda. Gimana kalau keputusan yang aku buat itu salah? Dan aku sadar, aku tuh ternyata nggak sendiri. Aku punya Hamka sebagai partner yang nantinya aku bisa tanyain, misalnya aku, ini gimana sih cara penyelesaiannya? Apakah keputusan aku itu udah benar? Aku bisa berdiskusi sama Hamka karena ternyata aku punya partner, aku nggak sendiri. Kemudian kita juga punya SRPO yang selalu mendampingi dan siap untuk berubah petunjuk jika kita bimbang atau bingung, ini arahnya harus kemana, ini keputusannya harus gimana, itu kita punya SRPO. Dan yang kedua itu kita punya RT dan lurah yang selalu membersamai. Jadi RT dan lurah, Hamka, SRPO itu nggak pernah meninggalkan, selalu bareng, selalu sama. Itu tuh yang membuat aku mulai merasa kayak, wah ini gak seberat itu loh, karena aku nggak memikul itu sendiri, tapi aku memikul bersama teman-teman yang bersama aku, punya SRPO, punya partner aku, punya RT, lurah, dan juga di asrama itu teman-teman aku tuh mendukung secara
emosional, saat itu aku mulai bisa menerima kenyataan bahwa aku adalah camat dan aku bertanggung jawab besar, tapi aku nggak pernah sendiri. Gitu Pak. Oke. Terus saat pertama kali jadi camat nih, kira-kira dari Kak Maiza atau Bang Kasbi, ada nggak sih kayak yang kita mengekspektasikan suatu hal yang benar-benar ingin dicapai, tapi ternyata realitanya itu nggak tercapai atau mungkin berbeda nih gitu. Ada nggak sih mungkin dari Bang Hamka atau Kak Maiza? Boleh coba Hamka dulu. Kalau dari aku pribadi, ekspektasi yang mungkin tidak sesuai dengan kenyataannya gitu. Kalau misalkan ditanya ekspektasi yang tidak tercapai, sejauh ini yang aku dan Maiza dari awal itu memang sudah diusahakan untuk tercapai. Sejauh ini langkah demi langkah sudah kami capai bersama. Mungkin masih ada beberapa hal yang memang sedang diusahakan juga untuk tadi tercapai. Gitu. Tapi kalau misalkan pertanyaannya diganti menjadi ekspektasi apa yang tidak sesuai dengan realitas, yang bikin kita juga kaget adalah ternyata camat di sini yang dari awal kita kira hanya menjabat sebagai camat administrasi, ternyata kita juga menjabat sebagai ketua umum Dewan Eksekutif. Nah, jabatan camat dan ketua DA atau Dewan Eksekutif itu berbeda jenis. Camat seperti yang sudah dijelaskan dari awal sampai ke pembahasan sebelumnya, tapi untuk Dewan Eksekutif sendiri itu lebih kompleks, lebih berdasar kepada pilar kewibawaan. Jadi Dewan Eksekutif itu tidak hanya berdiri dari camat, lurah dan RT, tapi tiga aspek ini bisa dipadukan menjadi Dewan Eksekutif yang memiliki jabatan masing-masing. Camat menjadi ketua Dewan Eksekutif, kemudian lurah menjadi kota gedung lurah. Tapi untuk RT itu dibagi ke dalam 5 divisi di daerah, begitu. Nah, dan divisi-divisi ini ternyata tidak ada arahan dari daerah sebelumnya, dari camat sebelumnya. Akhirnya kami menginovasikan untuk membuat divisi yang baru dengan visi misi yang baru, program kerja yang baru. Nah, ini yang kita ada karena kita nggak banyak kenal. Kita pikir dari awal, oh yaudah kita menjalankan sama peluang untuk aku di Astra, Malaysia di asli. Karena ketika sudah dijalankan, kita perlu membuat satu dalam organisasi untuk mencakup keduanya, yaitu Dewan Eksekutif sama. Di situ itu yang bikin kita kaget dan tidak sesuai dengan kita. Nah, ini itu sih kalau misalkan pertanyaannya apa yang bikin kita tidak sesuai dengan ekspektasi. Kalau misalkan tidak tercapai, kita yakin semua sudah tercapai. Kita juga sudah menunjukkan KPI, gitu. Kita sudah melihat seberapa jauh kita berkembang. Tapi kalau misalkan yang bikin kita kaget, itu tadi kita nggak tahu ternyata camat itu menjadi ketua Dewan Eksekutif juga. Kalau dari aku pribadi. Oke. Ini Kak Maiza ada teman juga terkait ada ekspektasi ini sedikit cuy ekspektasi dari Kak Maiza sendiri. Oh ternyata masih ada nih ternyata yang belum terlihat sesuai realitanya. Kalau misalnya ekspektasi tidak sesuai realita, itu nggak ada. Tapi lebih ke realita yang nggak sesuai dengan ekspektasi dibalik kayak apa bilang tadi. Jadi yang aku pikir camat itu ngurus lurah, terus RT yang awalnya itu garis lurus, ternyata bercabang. Kompleks. Jadi aku tidak hanya menjadi camat, tapi juga menjadi ketua Dewan Eksekutif Asrama. Dimana yang awalnya lurus jadi bercabang, jadi camat, kadif, lurah, terus ada RT yang juga sebagai staf. Nah, jadi kita terbagi di mana saja kita tuh harus menjadi camat harus menjadi camat, saat menjadi ketua eksekutif asrama menjadi ketua Dewan Eksekutif Asrama. Itu sih yang bikin aku sama Hamka kaget di awal-awal. Yang selanjutnya terkait tantangan terbesar nih selama memimpin sebagai camat tersendiri. Mungkin khususnya di Lokus Astra untuk camat Astra atau mungkin di Lokus Asri untuk camat Asri. Oke, kalau misalkan dari aku pribadi yang sebagai camat Astra punya, maka tantangan terbesar apa ketika menjadi pemimpin di Lokus Astra itu. Jadi kalau misalkan dari aku pribadi, karena kan Hamka ini menjadi koordinator, menjadi penghubung asrama dengan pihak-pihak lainnya, baik dari kami, SR dan pihak-pihak lain. Nah, tantangan besarnya adalah ada di Lokus Astra itu sendiri. Karena Astra terbagi menjadi dua wilayah. Wilayah desa menjadi 3, kemudian Subari 1, Subari 2. Nah, ini bukan menjadi tantangan, tapi suatu tantangan. Maka bagaimana caranya bisa membagi fokus
dari C1 C3, kemudian juga tetap bisa memperhatikan survei 1 dan survei 2 yang memang jaraknya cukup lumayan kalau kita lihat gitu. Ini tentang saya dari aku. FYI teman-teman, untuk yang asal waktu sendiri memang benar-benar ada dua wilayah atau dua apa ya istilahnya, dua daerah ya. Ada yang di sana tuh ada asal putra yang dimana di sini C1 dan C3, dan di sini tuh ada silpa itu 1 dan silpa itu 2. Ini sebenarnya kira-kira dari asal putra sini, kira-kira ada yang masih kayak tantangan yang terkesan atau berkesan dari mana? Ini sendiri, tenang aja teman-teman Darwis, untuk Asri itu kita ada di satu wilayah. Jadi A1 sampai A5 tuh ada di satu wilayah. Untuk tantangan menjadi camat tersendiri itu lebih ke internal. Kayak yang pernah aku mention tadi sama Hamka, bahwasanya RT itu juga menjabat sebagai staf DIA. Jadi itu kadang menjadi satu kendala kenapa lurah tidak bisa mendapat staf yang maksimal untuk bisa menjalankan warna-warni gedung. Kenapa sampai kadang hilang? Itu karena RT-nya lagi rapat untuk DEA gitu. Terus satu lagi itu ada di fasilitas speaker. Nah itu cukup menjadi kendala bagi kita. Kenapa? Karena aku dan Hamka tuh pernah mau bikin warna-warni gedung yang serentak untuk penutupan warna-warni gedung terakhir. Itu kita mau bikin dalam satu tema, karena awalnya tuh kita mau bikin dalam satu tempat. Jadi IA berkumpul di situ semua, Astra di Astra, Asri di Asri. Namun mengingat kembali untuk setiap gedung itu kan punya kultur yang berbeda dan cara mereka melaksanakan warna-warni gedung. FYI, ini untuk Darwis, warna-warni gedung itu tidak dipatok untuk satu kegiatan, tapi itu terserah dari lurahnya mau ada acara apa. Kreativitas dari tiap lurahnya. Nah, kalau menggabungkan itu resikonya sebenarnya lebih besar karena kulturnya berbeda-beda. Jadi aku dan Hamka beserta lurah kita mengadakan rapat dan akhirnya mengambil kesimpulan untuk melaksanakan warna-warni gedung di satu malam yang sama dengan tema yang sama. Jadi temanya satu, tapi pelaksanaannya itu dibebaskan. Bagaimana tapi tetap mengusung tema yang dalam kita sepakati itu. Tapi kembali lagi ke kendala tadi, Perbedaan kultur. perbedaan kultur dan speaker. Jadi speakernya cuma ada satu sehingga tidak bisa dilaksanakan di malam yang sama. Ya, jadi jatuhnya tetap dilaksanakan di rentang waktu yang telah ditentukan dan tidak bisa di malam yang sama seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, pelajaran terbesar apa sih yang Kak Maiza dan Bang Hamka dapat tentang pembinaan yang didapatkan selama menjadi camat? Boleh, jadi Kak Maiza deh. Pelajaran terbesar tentang kepemimpinan yang aku dapat selama menjadi camat itu ada tanggung jawab dan resiko. Jadi ketika kita mengambil suatu peran dalam ruang lingkup yang besar, itu pasti ada resiko yang harus kita terima. Kemudian selanjutnya itu kepercayaan kepada partner. Itu sih yang aku terapin dari pertama aku kerja sama bareng Hamka. Dimana itu pasti ada masa-masa dimana aku sibuk atau Hamka sibuk. Jadi kita harus bisa saling membackup satu sama lain. Untuk beberapa hari ke belakang ini kebetulan aku lagi sibuk dan itu Hamka membackup untuk kegiatan ADT yang merupakan hidup program kita. Nah ketika aku melihat Hamka dominan di ADT, itu aku langsung sadar berarti ketika Hamka dominan di ADT, aku harus mengambil alih DA agar fokus kami itu tidak terbagi, Saling membackup. saling memahami satu sama lain. Kayak jika Hamka sudah dominan di ADT, maka aku harus memfokuskan di DA. Jadi pencipta chemistry di mana kita saling memahami tanpa berbicara. Itu aku sama Hamka nggak kombinasi, tapi kita langsung sadar kayak wah Hamka udah dominan di AGT nih, aku harus dominan di DA agar fokus Hamka di AGT tetap bisa jalan, AGT jalan dan DA yang proker-prokernya masih running itu bisa tetap terjalankan gitu. Jadi Kak Hamka, ada nggak sih pelajaran yang paling bisa diambil dari pembinaan selama menjadi camat? Baik, teman-teman ini kalau misalkan pelajaran yang bisa diambil itu sejujurnya banyak kan. Jadi seperti yang di awal tadi sudah disampaikan, apa ya? Ketika menjadi camat itu banyak sekali hal-hal baru, hal-hal yang memang tidak pernah didapatkan sebelum menjadi camat.
Di SMA ketika menjadi maba di zaman FKMB belum dicamat itu kita belum pernah dapat gitu. Nah salah satunya pelajaran yang dapatkan ketika menjadi leader, jadi sudah disampaikan oleh leader juga itu chemistry. Jadi kita dihadapkan dengan suatu suatu kompleks suatu hal yang sangat kompleks dan suatu hal yang memang perlu ada yang membackup, perlu ada yang mau handle satu dengan lainnya, itu langsung bisa mengambil peran tanpa komunikasi. Sebetulnya sebagusnya dan seharusnya itu komunikasi, tapi karena memang sudah terbiasa, itu langsung komunikasi untuk bisa langsung menghandle dan membackup satu sama lain. Yang pertama, yang lain di sisi lain yang aku ambil pelajaran untuk yang menjadi ketua dewan asrama adalah aku jadi lalu birokrasi, lalu sekretariatan, lalu rektoratan, yang dimana dia juga kan adalah orang-orang PKU dan teman. Jadi aku lebih bisa mengenal direktur PKU, aku lebih mengenal asisten direktur PKU, aku bisa lebih komunikasi dengan para staf DPKU, begitu untuk mengajukan persuratan, mengajukan peminjaman keuangan, untuk berkoordinasi terkait program kerja, pendanaan dan segala macamnya. Nah ini merupakan suatu pelajaran yang menurut aku sangat berharga untuk nanti bisa diterapkan ketika di departemen, ketika di fakultas begitu, ketika nanti kita ingin melanjutkan kepemimpinan di ranah fakultas, gimana? Nah kita sudah punya bekal untuk tahu bagaimana kita berbirokrasi dengan para atasan sebagai seorang leader, sebagai seorang pimpinan dari suatu ormawa. Nah ini menurut aku pelajaran yang cukup luar biasa dan aku bersyukur bisa dapatkan sebagai sama gitu. Dan ketika menjabat sebagai ketua dewan dan asrama gitu. Oh iya, berarti banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari kepemimpinan selama menjabat di camat ya khususnya. Menurut kakak ini kan tadi Mas Sokor ini mulai bakal masuk kurang lebih kisaran Agustus ya, kira-kira mulai masuk. Terus khususnya di Dormis ini sendiri, untuk Dormis semua, kenapa sih Dormis, teman-teman Dormis untuk mulai coba pengalaman kerja di asrama sini? Kira-kira gimana? Kalau dari aku pribadi teman-teman ini untuk semua teman-teman PKU, khususnya untuk mahasiswa asrama itu Dormis lain. Jadi kenapa kita harus mulai mencoba dari awal? Karena yang pertama adalah kita harus mengambil banyak pelajaran ketika kita mulai masuk ke masa PKU. Pelajaran di sini bukan hanya pelajaran dari akademik, tapi juga pelajaran di luar akademik. Masa PKU adalah masa-masa eksplorasi. Gitu. Kita harus banyak eksplor. Kita jangan takut untuk memulai. Begitu. Jika teman-teman di SMA mungkin sudah pernah aktif, entah itu jadi OSIS, jadi anggota pramuka, paskibra, jangan pernah disia-siakan kesempatannya untuk tidak kembali aktif menjadi aktivis di kampus. Nah, apalagi teman-teman yang ketika SMA belum aktif, belum pernah menjabat sebagai pemimpin, belum pernah mengikuti kegiatan-kegiatan OSIS, ekstrakurikuler, kegiatan aktif lain di luar akademik. Di kuliah merupakan suatu kesempatan yang sangat dan terbuka untuk teman-teman sekalian mau memulai, teman-teman sekalian bisa memulai menjadikan diri sebagai pemimpin. Karena pada dasarnya kita semua adalah pemimpin. Begitu. Ada hadis yang menyebutkan setiap orang adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai tanggung jawab atas dirinya. Pemimpin itu tidak harus memimpin orang lain, tapi bisa dimulai dari diri sendiri. Jadi menurut aku pribadi, kenapa Dormis harus mulai memimpin dari PKU? Karena teman-teman harus bisa mencari pengalaman, mencari bekal untuk memimpin di masa depan nantinya. Dan PKU inilah menjadi masa yang krusial sebagai masa-masa eksplorasi mahasiswa baru di diri sendiri. Terus kalau misal seandainya dengan Mas Sobat ini teman-teman maba, dia itu dia udah berani nih dia ambil peran gitu. Tapi di sisi lain dia tuh merasa belum percaya diri untuk mengambil peran tersebut. Kira-kira dari Bang Hamka ataupun Kak Maiza sendiri itu apa sih yang bisa dipesankan untuk maba-maba tersebut yang kurangnya percaya diri tersebut? Dari aku, oke dari aku dulu. Oke, kalau misalnya dari aku pribadi, untuk Dormis, tadi itu pesan untuk Dormis yang sudah mau tapi masih merasa takut. Yang bisa aku sampaikan adalah ketika kita sudah memulai,
nggak pernah ada kata gagal di dalam. Cuma ada dua kata, yang artinya akan tercapai lagi, berhasil atau belajar. Jadi ketika teman-teman sudah memulai, baik itu teman-teman merasa kalau tidak tercapai tujuan awal ya, teman-teman merasa kurang sesuai dengan tujuan awal, itu teman-teman bukan gagal, tapi teman-teman belajar. Gitu. Jadi kalau teman-teman masih takut untuk mencoba, teman-teman tidak akan bisa untuk memulai. Jadi takut itu wajar, tapi bagaimana kemudian teman-teman bisa menangani hal tersebut. Teman-teman harus mengatakan bahwasanya ketika sudah mulai, tidak ada kata gagal di dalam, hanya ada dua, berhasil atau belajar. Dari kesimpulan. Jadi kami tidak ada tambahan juga untuk pesan kepada teman-teman asrama yang dia tidak berani tapi ternyata masih kurang percaya. Oke, dari aku, kalian udah hebat banget karena kalian udah berani untuk mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin di masa awal-awal DKU. Karena kayak yang aku bilang tadi, ini tuh masih kita untuk explore. Jadi teman-teman jangan takut. Persis kayak yang aku bilang tadi, ketika kita maju, itu kita nggak bisa mundur lagi. Hanya ada dua ya, berhasil atau belajar. Ketika kalian tidak berhasil, itu bukan berarti gagal, tapi kalian sedang belajar untuk berhasil. Karena ketika kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu, kita tidak akan mendapat pengalaman-pengalaman yang akan membentuk diri kita untuk menjadi orang-orang yang hebat dan dunia. Jadi saran dari aku, jangan takut teman-teman. Kalau kalian sudah mendaftar dan sudah terpilih menjadi camat, kalian tidak akan ditinggalkan. Kalian punya partner, kalian punya teman-teman, kalian punya RT, punya lurah. Mereka tuh akan terus mensupport kalian. Kalian tidak akan sendiri, nggak akan pernah ditinggalkan. Karena kita bekerja bersama. Gak ada yang dipikul sendiri. Kita bekerja bersama-sama. Seperti yang kamu bilang tadi, aku setuju banget. Itu kayak quotes terbaru kita ya, untuk menjadi seorang pemimpin. Ketika sudah berjalan, ketika itu sudah memulai, itu nggak ada kata mundur. Hanya ada dua ya, berhasil atau belajar. Jadi jangan takut. Ayo, kita harus berani memulai. Oke, mungkin untuk penutup dari pertanyaan terkait kepemimpinan ini sendiri, aku mau nanya dari Bang Hamka ataupun dari Kak Maida sendiri, boleh? Apakah pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? Menurut aku, pemimpin itu dibentuk. Meskipun ada orang-orang yang dilahirkan dengan jiwa kepemimpinan, tetapi mereka tetap harus melatih beberapa skill kepemimpinan seperti komunikasi, empati, dan problem solving. Skill-skill ini tidak akan berkembang kalau kita tidak mengasahnya. Contohnya putra mahkota, dia dilahirkan untuk menjadi pemimpin, berarti konotasinya dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Tetapi dia tetap belajar, dia belajar tata negara, dia belajar militer, dia belajar bagaimana mengambil keputusan, problem solving, terus komunikasi, toleransi. Itu semua bisa merubah pandangan kita, bisa menjadi suatu kesimpulan bahwasanya pemimpin itu dibentuk. Meskipun ada orang-orang yang terlahir sebagai dengan jiwa kepemimpinan, tapi masih harus tetap dilatih, dibentuk agar bisa mencapai, agar bisa menjadi seorang pemimpin yang ideal. Dan aku seperti itu. Pemimpin itu dibentuk. Jadi Bang Hamka sih, oke, kalau dari pribadi, Aku punya satu pandangan lain. Jadi kalau cuma pemimpin itu bisa dilihat. Pemimpin untuk menjadi pemimpin itu gampang. Itu kita dipilih jadi pemimpin, itu jadi pemimpin. Contoh anak raja itu dilahirkan, dia dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Karena ketika dia sudah dewasa, dia akan menggantikan tahta seorang raja menjadi raja yang baru. Jadi pemimpin itu bisa dilahirkan. Tetapi pemimpin yang ideal itu dibentuk. Jadi kalau hanya menjadi pemimpin saja, silakan aja kita mendaftar diri sebagai pemimpin, kita udah terpilih jadi pemimpin, udah selesai. Tapi pemimpin yang ideal kita nggak seperti itu. Kita belajar, kita terus mengasah skill, gitu. Bahkan seorang anak yang dilahirkan menjadi pemimpin seperti anak raja, dia tetap harus belajar untuk bagaimana caranya menjadi pemimpin yang ideal, pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, bijaksana untuk memberikan impact dan dampak pada masyarakat. Jadi menurut aku kalau cuma pemimpin biasa itu bisa dilihat.
pemimpin biasa itu boleh aja, tapi pemimpinan ideal itu masih harus boleh aja sudah menjadi gitu. Ini di sini jawabannya. Oke, ternyata ada dua pandangan tapi sebenarnya isinya sama. Ya. Untuk pemimpin yang ideal kita jadi pemimpin yang dibentuk. Oke, mungkin untuk penutup dan yang penutup banget nih dari Kak Maiza dan Kak Hamka, boleh nih kasih satu pesan untuk masa lalu yang mana nantinya sebentar lagi akan masuki IPB atau memasuki masa kuliahnya, khususnya di asrama sendiri ini. Kira-kira boleh nih satu pesannya. Kalau dari aku maksimalkan peluang, jangan takut untuk mulai. Pesan dari aku, take a change, ambil kesempatan dan buatlah perubahan. Oke, mungkin untuk menutup pada podcast kali ini aku izin pantun sedikit nih. Bunga mawar di dalam taman, Cakep. tumbuh subur berpesona. Cakep. Semoga obrolan ini membawa manfaat, jadi inspirasi buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.